Sudah menjadi hal yang biasa ketika pemimpin suatu daerah dikelilingi dengan kemewahan. Harta yang berlimpah, istana yang besar, serta bala tentara yang banyak. Raja Namrud bin Kanan merupakan salah satu dari 4 raja yang memimpin bumi saat itu. 2 di antara pemimpin tersebut merupakan seorang Muslim, yakni Daud dan Zulkarnain. Sementara 2 lainnya merupakan kafir, yakni Namrud dan Bahtansyar. Raja Namrud dikenal dengan sifat kejam dan memaksa. Dengan kekayaan yang dimiliki, Namrud dengan percaya diri mengakui dirinya sebagai Tuhan. Warga yang mau mengakuinya sebagai Tuhan akan diberikan imbalan yang banyak. Sebaliknya, mereka yang tidak mengakui akan dihukum dan dihabisi. Setiap hari, Raja Namrud duduk di sebuah papan yang diangkat oleh beberapa orang. Saat ia lewat, maka semua orang yang melihatnya akan sujud kepada Raja Namrud dan mengatakan, "Wahai Tuhan kami agung Raja Namrud." Namun suatu hari, Nabi Ibrahim datang dan melihat Raja Namrud. Di saat semua orang bersujud, hanya Nabi Ibrahimlah yang tidak bersujud. Selama 40 tahun menjadi seorang raja, baru kali ini ada orang yang enggan tunduk padanya. Tentu saja hal tersebut membuat Raja Namrud marah. "Mengapa engkau tak mau bersujud padaku?" tanya Raja Namrud. Nabi Ibrahim berkata, "Aku Ibrahim utusan Allah Ta'ala. Dari mana asalnya engkau menyebut dirimu Tuhan? Engkau adalah manusia, sama seperti aku, dan juga kami semua. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha menghidupkan dan mematikan." Balasan Nabi Ibrahim semakin membuat Namrud kesal. Ia lantas membuktikan bahwa ia mampu membuat hidup dan mematikan orang. Maka dimintalah 2 orang pemuda yang lewat di depan istananya. Yang satu dibunuh tanpa ada yang bisa membantunya, sementara yang satunya dibiarkan hidup. Tak kehabisan akal, Nabi Ibrahim lantas berkata, "Allah lah yang mampu menggerakkan matahari dari timur ke barat." Peristiwa meninggalnya Raja Namrud dimulai ketika Allah mengutus seorang malaikat datang ke hadapan Raja Namrud dan mengajaknya beriman. Ajakan ke-1, kedua hingga ketiga kalinya ditolak oleh Raja Namrud. Dengan sombong Raja Namrud berkata, "Memangnya ada Tuhan selain aku?" Akhirnya malaikat itu meminta Raja Namrud untuk mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana. Setelah para warga berkumpul, Allah mengirim ribuan nyamuk atau sejenis serangga ganas yang menyerang manusia. Serangga kecil itu nyatanya mampu memakan habis tiap manusia yang hadir hingga hanya menyisakan tulang belulang saja. Sementara sang malaikat masih berdiri tegak, tidak tersentuh oleh serangga itu. Raja Namrud berusaha menyelamatkan diri dengan pergi ke ruang rahasia di istananya. Namun kuasa Allah menakdirkan ada satu nyamuk yang berhasil mengikuti Raja Namrud. Nyamuk itu masuk ke dalam kepala Raja Namrud lewat hidungnya. Tentu saja Raja Namrud terusik dengan nyamuk tersebut. Ia berusaha mengusir nyamuk dengan memukul-mukulkan papan ke kepalanya. Nyamuk itu hidup dan tinggal di dalamnya selama 400 tahun. Hal itu membuat Namrud hidup penuh kesengsaraan karena nyamuk yang bersarang di kepalanya. Namrud akhirnya meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Itulah kisah meninggalnya Raja Namrud yang sombong dan ingkar atas kekuasaan Allah. Kekayaan serta tingginya istana Namrud tidak mampu melindunginya dari kematian. Sungguh pedih azab Allah bagi mereka yang ingkar. Maha kuasa Allah atas semua makhluknya.